Oke, baik teman, kita coba sekarang bahas yang di neraca, ya, yaitu bagaimana caranya kita membuat formula. Setiap kali ada transaksi yang terjadi di si transaksi, maka dia langsung akses ke neraca dan laba rugi. Ya. Nah, kita coba belajar bagaimana membuat formula di sini. Coba ini saya hapus dulu. Ya. Oke, kita mau buat formula di neraca di pos pertama kas. Ya. Ya. Jadi kita nanti akan bikin rumus seperti ini. Kurang lebih intinya atau artinya cara bacanya ini adalah jumlahkan, ya, sum if, jumlahkan pada sheet transaksi kolom I6 sampai I28, itu baris pertama dari sheet transaksi, baris pertama ada transaksi sampai baris terakhir, atau boleh lebih, ya, tidak harus sampai baris terakhir, boleh lebih. Apabila syaratnya pada sheet transaksi kolom F dengan range yang sama, itu keterangannya adalah transaksi plus. Titik koma. Syarat kedua, pada sheet transaksi kolom H, pos yang dipilih adalah D8. D8 itu apa ini? Kas. Ya, sahabat, Bank Jatim, ya. Nah, itu maksud dari penulisan formula ini. Nah, coba sekarang kita bikin, ya. Selalu dimulai dengan sama dengan sum. Di sini ada, kita pilih yang pakai S, kita klik 2 kali, maka dia langsung terbuka, ada kurung bukanya, ya. Sum if apa? Kita klik sheet transaksi, karena yang mau kita ambil adalah data yang ada di sheet transaksi. Kita klik sheet transaksi. Sum if, karena kita menggunakan 2 parameter, syaratnya tadi ini dan ini, kolom F dan kolom H. Kalau kita menggunakan 2 parameter, maka kita menggunakan sum if yang ada S-nya. Nah, kemudian yang kita pilih dulu adalah yang nominal. Ini, ya, katakan sampai sini aja lah. Ya. Kolom I. Jadi kalau kita mau menjumlahkan angka dengan syarat lebih dari 1, kita harus menggunakan sum if yang ada S-nya. Kemudian kurung buka, yang kita isikan dulu adalah angkanya, kolom angka. Ya, jangan kolom ini dulu, atau harus kolom angka dulu. Kemudian ini kita kunci, ya, kita beri string. Nah, kemudian titik koma. Jadi sampai di sini pengen jumlahkan pada sheet transaksi kolom I. Apabila syarat pertama boleh kita ini dulu, boleh ini dulu, ya, ini bebas. Syarat pertama, syarat kedua, penulisan di formulanya bebas. Boleh ini dulu, yang di range boleh ini dulu. Nah, saya coba yang range ini dulu, ya. Nah, ini kita kunci lagi, ya, kita beri string titik koma. Apabila syaratnya di kolom apa, F ini adalah TRSKS plus, karena yang kita isikan di neraca adalah di kolom debit. Aktiva, kalau di kolom debit artinya dia sifatnya bertambah, makanya kita pilih transaksi plus, ya. Kemudian titik koma. Nah, tapi kalau teman-teman yang paham akuntansi, ini kita tulis debit dan kredit, di sini debit dan kredit, maka di formula juga harus kita sesuaikan debit dan atau kredit. Jangan sampai nanti di sini transaksi plus, tapi di formulanya kita tulis debit, nggak akan masuk di form rumusnya itu. Ya, jadi harus sama, karena kita ngambil apa ini? Kolom F, apa tertulisnya kolom F? Nah, ini yang kita tulis di sini. Jadi jumlahkan pada si transaksi kolom I, bila syarat pertamanya di kolom F-nya adalah transaksi plus, ya. Kemudian syarat keduanya ini kita klik, ya. Ini titik koma, syarat keduanya, atau kita bisa kembali ke neraca. Ini neracanya kita buang, kita klik lagi sheet transaksi. Kita klik ini. Nah, ini kita klik coba gini. Ya. Nanti kita 8-nya kita rubah berapa? 6.
Jadi kita kunci dulu sebelum kita klik. Nah, kemudian 8-nya kita rubah 6. Ya. Kemudian titik koma. Apabila kolom H-nya maunya kita apa? Di neraca kita balik ke neraca, klik neraca, ini bisa kita buang neracanya. Kenapa? Karena memang kita formula ini kita buat di situ neraca, jadi nggak perlu kita tulis lagi neracanya. Apabila kolom H itu tadi adalah pilihan pos-posnya. Pos-posnya adalah ini kas. Kas berarti ada di berapa? Kolom D baris 7. Kita tulis kolom D baris 7 titik kurung tutup. Nah, ini dia. Jadi sehingga jumlahkan pada sheet transaksi kolom I, angka-angkanya tadi, angka transaksi, dengan syarat apabila di kolom F-nya pada sheet yang sama, sheet transaksi, keterangannya adalah transaksi plus. Dan di kolom H, nama posnya pada sheet transaksi tadi, itu adalah yang tertulis, yang dipilih adalah ini, kas. Ya, ini. Kalau tidak, dia tidak akan kosong di sini. Ya, ini tidak ada. Nah, sekarang kenapa di sini D7? Karena formula ini kita tulis pada baris kas. Jadi harus kita jumlahkan yang nama posnya adalah kas nantinya. Oke, nah kalau sudah kita dapatkan formula di sini, satu formula, ya, kita ingin mengisi kolom kredit, tinggal kita tarik aja ke sini, kita geser. Nah, tapi jangan lupa transaksi plusnya kita rubah menjadi min, plusnya kita rubah menjadi min. Atau kalau pilihan teman-teman tadi kredit, ya ini kita isikan kredit, gitu. Kemudian kalau kita sudah punya ini kita tinggal kita tarik aja ke sini. Nah, katakan di kelompok piutang ini belum ada formulanya. Kita boleh ngopi dari sini, kita boleh copy dari sini, bebas ya. Ya, kita bisa ngopi satu baris, katakan ini 2 kolom langsung, kita copy, kemudian kita pastekan di kolom F, piutang jasa sampai lain-lain, sampai buku batu terakhir. Ya, tidak perlu kita kolom gini, nggak perlu, cukup ini. Nah, karena kita ngambilnya di atas yang kita copy sudah 2 kolom, kemudian enter. Nah, dia akan terisi langsung 2 kolom. Gitu, ya. Nah, di piutang gimana kalau di piutang? Sama, kita isi. Itu piutang. Kita ambil dari sini bebas atau dari sini, dan mana saja ya, yang penting satu baris saja, copy, kita pasang di sini mulai dari persediaan obat sampai persediaan seragam, enter. Nah, jadi dengan membuat satu formula itu tinggal kita kopikan ke seluruh perkiraan yang ada di aktiva karena mempunyai sifat yang sama, kecuali di pos akumulasi penyusutan. Kalau kolom debit tadi ini plus, tapi diakumulasi dia berkebalikan, kita rubah min. Kalau tadi di sini adalah min, maka diakumulasi penyusutan kita rubah menjadi plus. Ya. Jadi kalau di sini tertulisnya kredit, maka diakumulasi penyusutan di sini kita tulis debit, berkebalikan yang jelas. Ya. Kalau di sini tulisannya debit, maka di sini kita pilih yang kredit. Nah, kemudian di bagian pasifa bagaimana? Sama, bagian pasifa. Kita kan sudah bikin di bagian aktiva. Kita copy aja. Ya, sembarang, mana yang mau kita copy. Bisa kita copy dari sini, kita masukkan dulu ke sini. Satu pos dulu. Ya. Tengah. Kenapa satu pos dulu? Karena kewajiban sifatnya berkebalikan dengan aktiva. Jadi ini plusnya kita rubah dulu menjadi min. Ya, sifatnya karena berkebalikan. Nah, yang min ini kita rubah menjadi plus. Yes. Nah, kalau sudah tinggal kita copy aja ini. Nah, gitu ya. Kemudian untuk pos lainnya sama caranya, kita kopikan
Untuk yang di bawahnya kita kopikan juga sama ini, tuh, sampai yang paling akhir, kecuali yang saya beri tanda kuning ini ya. Ini nanti berbeda, nanti kita bahas. Jadi dengan membuat satu formula di Aktiva kolom debit dan kredit, itu tinggal kita copy paste untuk pos-pos di kelompok Aktiva dan juga pos-pos di kelompok kewajiban dan modal. Cuman jangan lupa kita balik dulu nanti penjelasannya ya, debit kreditnya atau transaksi plus transaksi minnya kita rubah. Nah, sekarang gimana dengan laba rugi? Laba rugi sama ya. Laba rugi itu untuk pos pendapatan sifatnya sama dengan kewajiban. Artinya kalau debit dia isinya adalah transaksi min, ya. Artinya debit di sini ya, bukan debit secara umum. Ini kolom F ini kan keterangannya debit. Nah, kalau dia di laba rugi keterangannya debit, berarti laba rugi yang pendapatan itu sifatnya sama dengan kewajiban. Kita bisa pilih sembarang. Ya, kita mau copy yang ini, kita mau copy yang ini, atau kita mau copy yang ini kita copy, kita bawa, klik sheet laba rugi, kita klik di baris pertama, buku pembantu pertama di laba rugi, kemudian enter. Nah, otomatis dia akan keluar. Ya, bacanya sama, jumlahkan pada si transaksi, ya, jumlahkan pada si transaksi kolom I, kolom angka, nominal. Apabila syarat pertama di kolom F-nya itu terangannya adalah transaksi min. Dan syarat kedua, pilihan posnya adalah apa? Karena ini kita di sini, posnya harus D7. Ya, itu yang harus Anda perhatikan. Kalau di sini bukan D7, harus Anda rubah menjadi 7. Kenapa? Formula ini kita tempatkan pada pendapatan, pos pendapatan jasa ini. Dia ada di mana? Ada di kolom D baris 7. Jadi ini yang harus Anda perhatikan di sini. Ya. Kalau sudah, jadi punya dua, tinggal kita copy ke bawah. Nah, katakan biaya ini juga belum ada formulanya di biaya ini. Kita bisa klik dari neraca, biaya sama dengan Aktiva kan? Kita kopikan aja dari Aktiva, kita pilih salah satu. Kita klik laba rugi, kita tempatkan di pos yang akan kita tempatkan formula sampai buku pembantu terakhir. Kita blok, kemudian kita enter. Nah, keluar dia. Sama, sampai dengan perkiraan yang biaya lainnya yang terakhir nih, sampai di sini. Ya. Sedangkan kalau sub jumlah ini kan beda, bukan nama buku pembantu, otomatis tidak perlu formula seperti itu. Ini hanya perhitungan matematika ya. Jumlah, kemudian yang ini adalah jumlah, saya beri keterangan jumlah seluruh kolom F dan kolom G, tinggal Anda pakai sum atau ditambahkan satu-satu ya. Oke, nah yang ingin saya sampaikan sekarang khusus di laba rugi, apabila sisi kredit lebih besar daripada sisi debit, berarti dia memperoleh laba. Tapi kalau sisi debitnya, angkanya ya di sini kolom F, ya kebetulan kolom F di sini adalah kolom debit keterangannya, itu lebih besar, berarti dia menderita kerugian, artinya lebih besar daripada kolom kredit ya. Teman-teman bebas nanti memulainya ya dari kolom manapun, baris manapun bebas, yang penting formulanya ya gitu. Kalau Anda mulai dari kolom D, otomatis ini kan bergeser satu kolom ya. Kalau bergeser satu kolom otomatis bukan F dan G, tapi G dan H gitu ya. Tinggal dirubah gitu. Nah, bagaimana cara pembuatannya? Cara pembuatannya gini sekarang. Nah, sama dengan if apabila jumlah, dia kan sudah kita jumlah ya. Jumlah kolom G baris 70, kita klik aja langsung. Nah, ya. Kemudian kita berikan string. Kita klik lagi, lebih besar daripada kolom F baris 70, kita klik angkanya. Kemudian kita klik di sini, kita beri string. Ya, sudah kebiasaan saya selalu beri string, kemudian titik koma. Jadi ini artinya masih apabila
angka di kolom G baris 70 lebih besar daripada kolom F baris 70, apa yang harus dilakukan? Perhitungan, lakukan kolom G70 dikurangi, tinggal kita klik lagi di angkanya G70, kita kurangi dengan kita klik yang di kolom F. Nah, ini yang harus dilakukan, perintah formulanya. Itu ya. Jika itu lebih besar, lakukan perhitungan seperti ini. Kemudian titik koma, jika tidak isikan 0. Ya. Jika tidak artinya apa? Jika kolom G-nya tidak lebih besar daripada kolom F, isikan 0. Kurung tutup, enter. Ya, kan gini. Ya. Jadi misalkan 22 ini bukan 22, tapi katakan hanya 500.000, berarti kan lebih kecil dari kolom F, maka dia 0 di sini, karena perintah formulanya begitu. Ya kan? Bila G70 lebih besar daripada F70, lakukan apa? Hitung G min F, G70 min F. Tapi bila tidak, G-nya lebih kecil, isikan 0. Ya. Makanya dia terisi 0. Ya. Nah, saya kembalikan supaya neracanya balance. Di sini bagaimana? Di sini sama, kebalikan. Sama dengan if. Bila kolom F-nya yang lebih besar daripada kolom G, titik koma, ya, lakukan perhitungan kolom F, kita klik di kolom F, kita beri tanda kurang, kita klik kolom G-nya. Kemudian titik koma, jika tidak, artinya jika kolom F tidak lebih besar, isikan 0, kurung tutup. Gini. Ya, kemudian ini baru kita beri tanda string. Ya, di depan huruf string 1 aja. Nah, enter. Tidak juga tidak apa-apa, hanya kebiasaan saya aja, saya beri string. Jadi sekali lagi, kalau ini nilainya ternyata cuma 700.000, dia akan mengisi di sini. Berarti kondisinya rugi. Yang diisi di kolom apa? Kolom debug. Kalau yang terisi di kolom debug, berarti dia akan rugi. Nah, ini ya. Kemudian laba rugi yang terjadi, apapun yang terjadi di laba rugi, dia dapat laba atau menderita kerugian, dia harus masuk ke dalam neraca. Nah, supaya neraca kita balance, ini harus masuk ke sini di baris laba rugi berjalan, ya. Nah, caranya gimana? Ya, saya yakin teman-teman sudah tahu. Tulis saja sama dengan kita langsung ambil. Kalau dia laba, kita ambil nih yang baris 71. Nah, kalau rugi, ya ini kita berikan sama dengan di sini, kita klik sheet laba rugi, kita ambil tempat ruginya. Nah, sudah. Jadi kalau nanti di sini katakan ini hanya 500, dia menderita kerugian, maka baris 71 ini, ya, angka 598 di baris 71 masuk dia di sini. Gitu. Tapi kalau laba, nah, yang masuk adalah sisi kreditnya. Oke, mudah-mudahan masih bisa diikuti ya. Dan jangan lupa kalau memang ini Anda merasa bermanfaat, jangan lupa klik subscribe, lonceng, ya, kemudian boleh di-share kepada rekan-rekan yang lain yang mungkin juga membutuhkan, karena saya masih punya formula-formula lainnya selain laporan keuangan. Misalnya seperti untuk persediaan, perhitungan gaji, untuk penagihan, juga laporan keuangan untuk UMKM. Masih ada seperti itu, dan sudah saya buat, tinggal saya masukkan ke dalam channel saya. Nah, berikutnya yang saya ingin tambahkan di sini, ya, saya ingin memberikan semacam alarm. Jadi kalau di laporan keuangan ini kan angkanya tidak boleh negatif, ya kan? Kecuali apa? Aktiva, akumulasi penyusutan, dia memang negatif, ya. Saya akan memberikan alarm supaya kalau angkanya negatif di sini muncul semacam alarm yang tidak berkedip, ya. Ini kenapa saya sampai sini, karena akumulasi penyusutan itu kan boleh dia negatif, atau saya blok aja semuanya. Saya blok, nanti akumulasi tinggal kita iris formulanya. Sampai sini, sampai
sampai sini ya. Kenapa? Karena laba rugi kumulatif boleh negatif, boleh ya. Kita sampai yang di atas. Sampai saham lah. Kalau saham tidak boleh. Kalau laba rugi tahun lalu tuh negatif masih boleh. Kita klik sampai saham, modal saham. Ya, ini tidak boleh negatif. Jadi kita blok dari host kas sampai host modal saham. Nah, kemudian kita klik nih di atas conditional formatting. Ya, di bagian atas kita klik. Nah, kita ingin apa? Kita ingin bikin suatu kondisi di mana kalau dia angkanya negatif, maka ini akan muncul alarmnya, semacam alarm. Ya. Jadi kita pilih highlight cell yang paling atas. Nah, karena kita mau bikin parameternya negatif, berarti kita bikin angkanya less than. Yang kita pilih ini, ya kan? Kalau kita punya persyaratan yang di atas 1 juta, maka kita pilih yang greater than 1 juta nantinya. Nah, karena kita pilih negatif, kita pilih yang less than. Ini kita isi 0. Jadi apabila di kolom-kolom yang kita blok ini, angkanya 0, lebih kecil dari 0, less than 0, maka ini Anda boleh langsung klik OK. Boleh. Ya, ini hanya untuk pewarnaannya, alarmnya tuh selera. Kalau saya selalu pilih yang custom format, kemudian biasanya dia masih di font, kita klik yang fill. Nah, Anda mau pilih warna apa? Supaya eye catching, saya selalu menggunakan warna ini. Saya blok. Oke, kemudian oke lagi. Nah, artinya kalau ini angkanya negatif, misalkan saya tulis min 1 juta, ya langsung muncul warna merah. Ini yang menjelaskan pada kita ini tidak boleh, ini ada yang salah ini berarti. Gitu. Tapi kalau dia tidak negatif, dia tidak muncul. Jadi di sepanjang area yang kita blok, kalau dia negatif, katakan ini saya rubah jadi min 500 gitu ya. Dia akan muncul nih warnanya otomatis. Gitu. Nah, ini yang membantu kita. Jangan sampai nanti di sini bertebaran warna merah, berarti banyak yang salah ini. Bisa salah dari saldo awal atau salah yang lainnya. Nah, tadi saya contoh di sini ada, di sini, mana tadi saya contohkan, ya, ambil sembarang, misalkan ini ya, ini min 500. Di kolom sini Anda masih boleh memberikan tambahan penjelasan, ya. Kalau dirasa cukup dengan warna, boleh. Atau kalau memang dipertegas lagi, diberi penjelasan seperti ini, boleh. Tinggal kita bikin rumusnya di sini, ya. Jadi boleh kita blok dengan area yang sama. Di sini kita blok nih dengan area yang sama seperti tadi sampai modal saham, ya. Nah, kita tulis sama dengan jangan kita blok seluruhnya, ya. Kita tempatkan di sembarang. Misalkan ini yang sudah merah, kita tempatkan di sini. Mau kita bikin dimanapun bebas sebetulnya, ya. Bebas. Saya pilih yang di sini. Sama dengan if. If apa? If bila di kolom H ini yang merah, berarti H baris berapa dia? Baris 20. Ya. Lebih kecil dari 0 artinya negatif, ya. Jadi bila kolom H baris 20-nya itu negatif, lebih kecil dari 0, titik koma, nah apa yang harus kita lakukan? Isikan keterangan, tidak boleh negatif. Nah, redaksinya bebas ya, terserah teman-teman. Karena bukan angka, maka kita harus tulis di dalam tanda apostrof. Kita berikan tanda apostrof dulu. Nah, kita tulis 3, baru tanda apostrof penutup. Tapi kalau dia tidak negatif, titik koma, kosongkan, gitu, kurung tutup. Kosongkan dengan tanda apostrof 2 kali tanpa spasi. Enter. Tidak boleh negatif. Ini bisa kita berikan gini. Nah, supaya ada warna merah gimana? Sama caranya, kita klik,
kita ambil conditional formatting, ya, kemudian kita tulis. Nah, yang kita pilih apa? Bukan greater, karena ini bukan angka, tapi adalah kalimat atau kata. Equal to yang kita pilih, ya kan? Nah, equal to apa? Kalimatnya adalah tidak spasi boleh spasi negatif. Ini ya, penulisannya sama, jangan digabung, boleh kasih dikasihkan spasi. Kemudian ini kita bebas milihnya. Kalau mau kita samakan, ya kita klik fill, ambil warna yang sama. Tapi kalau ingin ambil warna lain, ya klik warna yang lain, gitu ya. Saya samakan aja. Klik OK, klik OK. Nah, kalau sudah, ini tinggal kita kopikan dari sini. Nah, baru kita tarik lagi sampai dengan modal saham. Udah. Nah, sehingga kalau di sini bukan negatif, saya kembalikan angkanya, saya copy, tidak muncul ya. Ya. Nah, kita misalkan ini, oh ini ternyata negatif min 5, nah, muncul dia. Tapi kalau tidak, dia tidak akan muncul. Ya, ini hanya tambahan aja ya buat teman-teman semua. Oke, mudah-mudahan masih bisa dipahami ya sebelum kita lanjut kepada pembuatan buku pembantu ya. Oke, silakan kita ikuti penjelasan berikutnya.